Perumpamaan tentang pembangun muncul dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Zaman dahulu, cuaca ekstrim sangat sering terjadi secara tiba-tiba di tanah Israel. Sehingga, mau tidak mau, orang Israel harus beradaptasi terhadap perubahan cuaca yang sering terjadi ini, termasuk dalam membangun rumah. Zaman itu, rumah dibangun menggunakan tanah liat karena mudah dibentuk. Tapi kekurangannya, rumah yang dibangun dari tanah liat mudah dilubangi oleh pencuri. Seperti kisah orang lumpuh yang bisa menemui Yesus setelah temannya melubangi atap rumah. Sehingga, dalam perumpamaan ini, Yesus mengajak para pendengarnya untuk bijaksana. Konteks perumpamaan ini adalah tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi pencobaan. Ingat, pencobaan pasti akan selalu ada. Kita tidak bisa menghindarinya karena pencobaan sebenarnya ujian untuk mengeluarkan kebenaran dari dalam. Pencobaan di sini digambarkan seperti banjir, hujan, dan angin. Ketiga pencobaan ini memiliki sifat tidak dapat diprediksi, datang secara alami dan datang secara masif. Karena hujan dan angin disebutkan sampai membuat banjir atau air bah, maka bisa dikatakan bahwa hujan angin ini bukan cuaca buruk biasa alias cuaca ekstrim. Sama seperti dalam kehidupan, pencobaan pasti akan selalu ada. Dan ada juga waktu kita menghadapi pencobaan yang ekstrim. Kita perlu ingat bahwa semua pencobaan ini dimaksudkan supaya kita tahu kebenaran dalam diri kita. Apakah kita lemah dalam hal keuangan? Apakah kita lemah dalam hawa nafsu? Ataukah dalam hal emosi? Jika kita menghadapi pencobaan dengan cara yang benar, kita bisa mengetahui kelemahan kita dan setelahnya kita bisa berbenah di tempat yang tepat. Tapi dalam perumpamaan ini, Yesus memberikan satu tips sederhana sebelum menghadapi pencobaan, yaitu mendengar lalu melakukan firman Tuhan. Firman itu jelas tertulis di Alkitab. Setelah mengetahui kebenaran, langkah berikutnya adalah melakukan kebenaran. Ingat, iman tanpa keperbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yesus menyamakan orang yang melakukan imannya sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Pembangun ini tahu bahwa cuaca buruk bahkan ekstrim pasti akan datang di masa mendatang. Maka antisipasinya adalah mencari tahu cara membangun rumah yang kokoh. Lalu benar-benar membangun rumah yang kokoh sesuai teknik yang benar, yaitu menggali dalam-dalam baru diletakkan batu-batu pondasi yang kokoh. Sehingga cuaca buruk dan ekstrim yang pasti datang tidak akan merusakkan rumah yang telah berdiri itu. Sama ketika orang yang meletakkan imannya pada Yesus Kristus batu karang yang teguh dan melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, otomatis baik pencobaan biasa ataupun pencobaan ekstrim tidak akan membuat kita tergeletak, tapi kita akan tetap berdiri tegak dan memuji Allah. Beda dengan orang yang tahu Yesus tapi meletakkan imannya pada tempat yang lain seperti makanan, keuangan, atau jabatannya. Orang-orang seperti itu, ketika bencana kelaparan, keuangan, ataupun kerusuhan, mereka pasti akan bingung dan takut, seperti rumah yang dibangun di pondasi yang salah. Tapi anak-anak Tuhan yang meletakkan pondasinya di dalam nama Tuhan Yesus dan melakukan setiap firman yang dikatakannya, bencana seperti apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka akan tetap merasa aman dan damai karena di dalam Kristus.